Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Istiharasfira, perwakilan dari kelompok 20, akan menjelaskan tentang penyakit hemofilia. Materi-materi yang akan kita bahas ialah pengertian, faktor penyebab, gejala-gejala, perbandingan hemofilia, dan kasus hemofilia. Apa sih penyakit hemofilia itu? Hemofilia ialah gangguan pada sistem pembekuan darah. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan 7 dan 9. Kekurangan faktor ini akan menyebabkan darah sukar membeku dan menyebabkan pendarahan sulit berhenti. Lalu, apa saja gejala-gejalanya? Gejala pada hemofilia ditandai dengan terjadinya pendarahan. Pendarahan yang terjadi dapat berupa pendarahan dalam dan pendarahan luar. Pendarahan dalam atau internal bleeding ialah pendarahan yang terjadi di dalam tubuh. Pendarahan ini dapat meliputi 1. Hematemesis, yaitu gejala ketika seseorang memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang disertai dengan sejumlah darah. Muntah darah biasanya berasal dari saluran pencernaan bagian atas. 2. Hematuria, yaitu kondisi ketika adanya darah di dalam urin atau disebut dengan kencing berdarah. 3. Hemarthrosis, ialah pendarahan pada ruang sendi. Sendi yang paling sering mengalami hemarthrosis ialah sendi lutut, pergelangan kaki, dan siku. Pendarahan pada sendi dapat menyebabkan rasa nyeri dan pembengkakan pada sendi. 4. Melena, yaitu suatu keadaan ketika tinja menjadi berwarna kehitaman yang disebabkan karena adanya pendarahan pada saluran cerna bagian atas. Saluran cerna bagian atas meliputi organ kerongkongan, lambung, hingga usus 12 jari. 5. Hipoma, yaitu terkumpulnya darah di bilik depan mata di antara kornea dan iris. Hipoma biasanya terjadi karena cedera atau trauma yang menyebabkan iris atau pupil mata robek. 6. Pendarahan intrakranial, yaitu pendarahan di dalam tulang tengkorak. Gejala penderita hemofilia, selain terdapat pendarahan dalam atau internal bleeding, juga terdapat pendarahan luar atau external bleeding. Beberapa contohnya seperti yang tertera pada gambar adalah mimisan, pendarahan pada luka, pendarahan pada gusi, dan juga sirkumsisi, atau yang lebih dikenal dengan istilah sunat. Perbedaan penderita hemofilia dengan orang normal diantaranya adalah proses pembekuan darah pada orang normal berlangsung lebih cepat, sementara proses pembekuan darah pada penderita hemofilia berlangsung lebih lama atau bahkan bisa lebih dari 2 jam. Pada orang normal, jika terjadi benturan maka hanya akan berakibat pada timbul yang memar. Sementara pada penderita hemofilia, jika terjadi benturan dapat berakibat pada timbulnya pendarahan internal dan dapat pula berujung pada terjadinya pembengkakan, kemerahan, atau bahkan kecacatan. Salah satu contoh kasus hemofilia yang pernah terjadi adalah pada seorang balita yang baru belajar berjalan. Ibunya, Amalia yang berusia 36 tahun, tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan menjalani pengobatan jalan seumur hidup. Pada awalnya Muhammad Farashi yang baru beranjak 3 tahun hanya loncat-loncat biasa. Menurut kesaksian ibunya tidak terjatuh dan tidak pula terpeleset. Tetapi langsung terjadi cedera pada sendinya dan tidak bisa berjalan. Setelah dibawa ke dokter darah untuk menjalani pemeriksaan, Muhammad Farashi didiagnosis menderita penyakit hemofilia karena kekurangan protein faktor 8. Akibatnya, jika terjadi pendarahan, maka proses pembekuan darahnya berlangsung lebih lama dari orang pada umumnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.